warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu dalam rangka beribadah. Baik, untuk sesi kita kali ini kita akan belajar dalam rangka menganalisis komparatif menggunakan uji T-dependent atau one sample t-test dengan menggunakan bantuan program SPSS. Uji T-dependent itu digunakan dalam rangka untuk melihat komparasi atau membandingkan antara dua variabel. Nah, sebagai contoh di sini untuk penggunaannya adalah pada penelitian eksperimental, di mana peneliti menetapkan judul penelitiannya adalah efektivitas video edukasi cuci tangan 6 langkah terhadap keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah. Dengan pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan skor keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara sebelum pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan skor keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara sebelum pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan. Hipotesis penelitian yang ditetapkan adalah ada H0 dan juga H alternatif atau HA. Bunyi dari H0 adalah tidak terdapat perbedaan skor keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Bunyi dari hipotesis alternatif adalah ada perbedaan skor keterampilan mencuci tangan 6 langkah antara sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Syarat uji T-dependent atau sering disebut juga dengan paired sample t-test atau one sample t-test adalah pertama, data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal atau data tersebut terdistribusi normal. Hal ini maka perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau juga dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika jumlah datanya kurang dari 50, maka yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk untuk melakukan uji normalitas. Dan jika di atas 50, maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk tutorial uji normalitas dilakukan pada sesi tersendiri. Kemudian syarat selanjutnya untuk menggunakan uji T-dependent adalah kedua kelompok data dependent atau berpasangan, yakni hanya pada satu responden saja. Pada penelitian ini dia menggunakan satu responden di mana ingin dibandingkan antara skor sebelum dan skor setelah dilakukan pelatihan. Ya, jadi bukan untuk membandingkan antara kelompok satu, responden satu, misalkan perawat laki-laki dibandingkan dengan perawat perempuan, bukan seperti itu. Tapi di sini untuk membandingkan antara data sebelum dan setelah dilakukan pelatihan, yakni pada satu responden yang sama. Jadi menggunakan uji T-dependent atau one sample t-test. Kemudian untuk penyimpulan ujinya, jika nilai P kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sebaliknya, jika nilai P lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima atau gagal ditolak dan HA-nya ditolak. Jika H0 itu ditolak, berarti di sini terdapat perbedaan. Jika H0-nya itu diterima atau gagal ditolak, berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke uji analisis
statistik dengan menggunakan bantuan SPSS. Kita sebelumnya sudah mempersiapkan terlebih dahulu data hasil penelitian yang akan diujikan. Hasil dari scoring baiknya dibuat dalam bentuk dummy tabel atau dimasukkan ke dalam tabel supaya nanti memudahkan peneliti untuk melakukan entry data dan juga untuk menyimpan data sehingga sewaktu-waktu bisa untuk digunakan kembali. Ini adalah dummy tabel yang nanti akan kita gunakan untuk dianalisis. Oke, setelah kita siap dengan data yang akan dianalisis, barulah kita membuka SPSS. Diawali dengan variable view terlebih dahulu. Kita mengisi bagian variable view itu dengan X dan dengan Y. Kita berikan label terlebih dahulu, di mana X itu adalah keterampilan sebelum, X itu adalah keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah sebelum dilakukan pelatihan. Sedangkan Y adalah keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah setelah dilakukan pelatihan. Oke, untuk measure-nya kita bisa memasukkan scale karena di sini datanya dalam bentuk numerik. Oke. Kita buat desimalnya 2 sehingga nanti akan ada 0,00 ya di belakangnya. Kita juga bisa membuatnya sehingga tidak memiliki desimal juga bisa, kan, tapi kita buat saja di sini desimalnya 2. Nah, ini adalah cara untuk menginput variabel. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini kita mulai untuk menginput. Ini tadi variabel yang sudah kita masukkan ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini adalah keterampilan sebelum dilakukan pelatihan dan Y adalah keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah setelah dilakukan pelatihan. Kemudian data ini akan kita copy paste. Jangan sampai tertukar letaknya X ke X dan Y ke Y. Sekarang kita masukkan yang setelah pelatihan. Nah, ini kita sudah selesai melakukan entry. Di sini ada sejumlah 21 responden, ya, di mana ini adalah sebelum pelatihan dan ini setelah pelatihan.
menggunakan video edukasi. Setelah itu barulah kita masuk ke analyze, ya, kita masuk ke processing, kemudian compare means, sini kita pilih yang one sample t-test. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Untuk dapat dianalisis, maka variabel kita bawa ke sebelah kanan semuanya. Oke. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu output atau hasilnya keluar. Hasilnya akan terlihat seperti yang ada di tampilan ini. Bahwa di sini terlihat min atau rata-rata dari keterampilan perawat mencuci tangan sebelum dilakukan pelatihan adalah 65,1. Sedangkan setelahnya rata-ratanya skornya menjadi 82,15. Kemudian untuk nilai signifikansi dua arah di sini, ini adalah nilai P, yakni sebesar 0,000. Ya, ini nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansi ini, nilai P inilah yang digunakan dalam rangka untuk menolak, menyimpulkan apakah menolak H0 atau gagal untuk menolak H0. Ya, berarti kita kembali ke sini. Penyimpulan uji, jika nilai P kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Nah, tadi hasilnya adalah nilai P sebesar 0,000. Ya, berarti nilai P kurang dari 0,05. Karena nilai P kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Maknanya adalah terdapat perbedaan yang bermakna antara sebelum dilakukan pelatihan dengan keterampilan perawat mencuci tangan 6 langkah setelah dilakukan pelatihan. Dalam hal ini berarti bahwa intervensi yang dilakukan itu efektif untuk meningkatkan keterampilan perawat dalam rangka mencuci tangan 6 langkah. Nah, ini ya tadi ya, nilai signifikansinya 0,000 ya. Kemudian untuk rata-rata sebelumnya sebesar 65 berubah menjadi rata-ratanya 82,15. Di sini nanti akan terlihat adanya peningkatan mean difference ya, atau perubahan rata-rata sebelum dan setelahnya ya. Itu adalah peningkatan skornya. Ini nanti akan diselisihkan ya. Oke. Kemudian juga bisa dilihat dari 95% confidence intervalnya. Jika confidence intervalnya itu tidak melewati 0 seperti yang ada di sini, itu menunjukkan bahwa H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima ya. Jadi untuk melihat, untuk menyimpulkan hipotesis, kita bisa melihat dari nilai P ya yang dibandingkan dengan 0,05, kita juga bisa melihat dari 95% confidence interval di mana apakah dia melewati 0 atau tidak ya. Baik, itulah tadi untuk tutorial analisis komparatif menggunakan uji T-dependent atau one sample t-test ya dengan bantuan SPSS. Baik, kita cukupkan, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.